kalau sudah kita lakukan, kita eksekusi kan, misalkan ini kita potong, ternyata menurut Mas ini dipakai, nanti kan nggak mungkin. Oh, ini misalkan ya, Nggak mungkin. Sampai nggak mungkin akan melakukan sesuatu yang fatal. Nggak ada masalah. Jangan khawatir. Makanya main bonsai itu jangan takut-takut, harus salah. Maksudnya terlanjur dipotong kan, ternyata. Wah, jadi pebonsai itu jangan mati gaya, jangan mati akal. Oh, iya, Saya nggak bisa dipungkiri itu basic pohon itu yang gak bisa dicuri, kecuali sih potong gini lah, celah jadi baru fatal. Yang saya maksud seperti itu. Kalau kayak gini ya nggak mungkin lah. Nah, sampai ini kan tinggal, ini kan harus ketemu sebenarnya. Saya bicarakan ini cari yang punya kedalaman ya. Walaupun mau dimiringnya pasti di kedalaman ini. Nah ini kan karuan ini bumbu ini kedalamannya kan ini. Nah gimana kita memperkuat dengan kedalaman lewat komposisi itu? Nah tinggal tangkal baca garisnya akan mencerminkan gaya atau modelnya. Nah ini sama baca sebenarnya gaya apa atau model apa? Kamu baca pangkalnya sampai ikuti garisnya ini lah. Itu sudah mencerminkan gaya atau modelnya. Nah, ini kan punya potensi berbatang 2 merpah, berbatang 3 merpah. Sama nyaman yang mana konsepnya? Itu sama-sama impresionis, tinggal sama perkuat dengan berbatang 2 merpah atau berbatang 3 merpah. Nah, mana yang sekiranya mengganggu eksekusi kan gitu aja. Itu namanya mempertegas garis. Contohnya aku masing ini. Kan batang merpah. Wis, aku orang ngomong tangan ini. Loh, garis gatan kan kuat, meraba ke kiri. Garis batangnya masih. Nah, tinggal komposisi memperkuat. Loh, tinggal ini kan aksesoris. Intinya kan berbatang 2 meraba. Nah, ini mau dipakai berbatang 2 meraba atau berbatang 3 meraba? Susin. Kalau udah tegesi, ketemu bisa. Gampang lah. Ini eksekusi gitu kan. Penyakitnya di bonsai itu ketika jenengan tahu jenengan menunda, tidak berani eksekusi. Nah, kalau sampean nggak melakukan kesalahan, gimana sampean mau belajar? Ya wajib salah. Aku depan jong ngono. Kadang eman-eman. Kalau eman-eman itu masalah sampean. Bukan masalah di konsep pohon. Nah, bonsai lawannya waktu. Salah satu waktu bisa dipakai ketika sejak awal kamu berani mengatakan konsep. Sampai menunda. Dan Allah bonsai itu masalah sampean. Nah, itu makanya langkah untuk sampai berani eksekusi itu ya pertama itu salah. Kalau kita itu benar. Tapi main bonsai itu boleh itu salah. Tak tahu salah, nggak mungkin sampai berani. Wes eksekusi. Siap. 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 Dengan sing paling jenengan sini. Enggak lagi siap. Ayo toh. Ayo Mas, tidak malah kita mundur Mas. Nggih siap kok. Siap. Kok siap. Aksen boleh tapi kalau aksen berarti sini ke bawah. Kalau ini aksen. Ini Ini dulu mana yang di depan? Batang 2 merpah. Cuman kawal-kawal maksudnya ben ketok. Gayeng ngono lho. Yo wing kuwi. aku mau memang ini
Program awal. Jadi awal pada buat bilang yang bilang sih pikirannya awak dhewe sing ora bener. Bener kowe, Den. Ini kan pembesaran apa ya? Langsung tak potong kan. ini juga kan ditarik gerak dasarnya. Ditarik eling Iya, ini beli konsep aja, Pak. Mempertahankan konsep ini dengan kita mengurangi ini, itu kira-kira poinnya lebih yang mana? Ya kalau memang jumlahnya nggak memenuhi syarat ya dikumpulkan. Tapi ya namanya panitia tetap kelas. Kamu udah terlanjur diberikan trofi mas. Menurut gue nggak kayak sampai itu lagi foto mau di share. Mau aku jadi sendiri aku mati kan. Itu jadi semua mobil. Padahal itu karena saya nggak tegennya sama. Berarti kita yang pertama adalah harus melihat medianya dulu mas, baru kita bisa surrealis, gitu ya. Jadi langkah surrealis itu jenengan harus bisa membaca polanya ini loh, bukan pohonnya. Polanya dulu, mau ini bedugul, mau itu batu, mau apa. Nah, ketika jenengan itu sudah memutuskan polanya itu bukit, berarti jenengan harus bisa memaksimalkan titik duduk pohonnya masing-masing untuk memperkuat penampilan bahwa itu bukit. Kalau namanya bukit, ya itu masih pohonnya di atas apa tidak ada. Tapi kalau namanya gunung, yang ada hanya di lerengnya ini. Entah ini pohon tegak, miring, setengah menggantung untuk memperkuat garis kemiringan garis. Silakan. Contoh kayak batang rubuh ini. Bisa aja jenengan ini kombinasikan seperti bikin pohon kuping. Ya. Imajinasi garis sayangnya kan ada di sini. Batang rubuh yang tumbuh menjadi garis batang baru. Nah, cuma kalau di Bodogol, fondasi kedudukan dari garis batang ini itu minimal idealnya itu sejempol kaki startnya. Kalau di batu mau satu roket kelihatan itu batu ini pohon. Tapi kalau di bedugul sejempol ini aja kurang mas. Biar bisa jadi pembeda kalau ini sebagai media tumbuh, ini batang yang kita expose kan gitu. Nah rata-rata teman-teman saya lihat, saya tahu dulu awal di Sidoarjo pertama kali ada bedugul bagus ya. Sering ikut sekarang di kelas madya. Tapi selalu kena hijau terus, kan gitu. Ya karena itu, karena bedugolnya kan polanya kan seperti bukit ya. Ini kekuatan pohonnya nggak terekspos kedudukannya itu, masih kelihatan ini cabang apa ini pohon. Terus dia bikin ke atasnya tidak punya tahapan.
mana pangkal, kalau di bedugul kan nggak usah kaki ya. Mana pinggul, mana badan, mana leher, mana kepala. Nah, bikin gerak dasar pohon itu jenengan harus juga penuhi itu. Nah, apa ya ukurannya sama antara pinggul, badan, leher, kepala. Ketika jenengan menempuh garis batang seperti itu, terus baru keluar tangan, baru keluar telinga, hidung, mata, rambut, baru masih maksimal. Tapi kenyataannya selama ini teman-teman itu kalau di bedugul, garis batang kedudukannya ini terlalu kecil. Kalau di batu, walaupun satu pokok kelihatan itu pohon, tapi kalau di bedugul minimal itu mendekati jempol kaki. Kian potong des baru bangun. Ibarat itu pinggulnya dulu. Kita bikin pinggulnya dulu, baru lihat bikin badannya. Nah, yang ada pertama kali saya main di Sidoarjo waktu Pamnas itu ya, saya lihat ada bedugul bagus, tapi kesininya saya sering lihat itu juga udah tampil di media, tapi kesan itu nggak ada. Karena dia garis batangnya silindris, nggak ada tahapan garis batangnya, terus kedudukannya kurang gede. Pokoknya langka kalau kita mau bedugul itu kan antara biar kita memberikan kesan ini batang kayu sebagai medium tubuh, ini pohon, kedudukan pangkalnya satu minimal sejempol kaki, mendekati jempol kaki. Itu baru potong, ibaratnya itu pinggulnya dulu, baru sama bikin badannya dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau di teman-teman sini kebanyakan sampai ke daerah Jawa Tengah sampai ke Kebumen sana, rata-rata kan bedugul itu ya. Ada yang berbatang rubuh tumbuh kembali di konsep seperti rapsteling atau tumbuh berkelompok. Ada yang mungkin dari hubungan akar tumbuh lagi. Nah, titik duduk tumbuhnya ini mas, itu usahakan pangkalnya itu lebih dominan. Ya terkesan itu pohon, ini media tumbuh. Nah kalau itu besarnya sekian aja, yang ada kan yang gede kita. Terus ini ketinggiannya melebihi polanya. Jadi tidak memberikan kesan itu benar-benar pohon ukuran kecil tumbuh di atas, tidak melahirkan kesan itu. Karena seingat saya waktu saya lihat itu kan bedugulnya bagus gini. Terus ini seolah-olah ini jadi masternya melebihi polanya, tapi tidak memberikan kesan benar-benar dia pohon tumbuh di atas, nggak memberikan kesan. Apalagi tidak ada tahapannya, cuma gini kan informal, selebris. Jadi biasakan teman-teman kalau main bedugul, mau main pohon apapun, biasakan pangkalnya dulu, baru naik ke badan baru ke leher, kepala. Setelah itu tuntas baru bicara tangan, baru bicara komposisi. Selalu biasakan seperti itu. Kalau bikin konsep pohon, apalagi di pohon-pohon bedugul ya, biasakan pangkal dulu, pangkal naik ke badan naik ke leher ke kepala, stop. Di stop pasti memutus, pasti keluar tangan. Kalau nggak sampai keluar tangan berarti mata tunas di situ ada yang rusak, biasanya kena jejak kawat. Makanya sering saya katakan kalau kita menggunakan alat bantu kawat biasakan 45 derajat. Lilitannya itu biasakan selalu 45 derajat, karena 45 derajat itu selalu jatuhnya di belakang mata tunas. Kalau terjadi pendobelan kawat, jatuhnya pasti di belakang lagi. Walaupun ditumpuk kawat sampai 3 sekali pun mata tunas ini nggak mungkin keinjak kalau kita lilitnya udah 45 derajat. Karena kawat kedua pasti jatuhnya di belakangnya lagi. Kawat ketiga jatuhnya di belakang lagi. Walaupun kita double kawat berapapun pasti kenanya di belakang. Tapi kalau kita tidak 45 derajat, pasti kawat pertama jatuhnya di depan mata tunas. Kawat kedua ya pasti injak. Pasti mata tunas ini masih rusak. Apalagi maunya kan kita mau pakai jadi anak abang pertama atau kedua kan di situ. Nah kalau sudah seperti itu akhirnya penambangannya lebih panjang. Ketika penambangannya lebih, komposisinya lebih melebar, akhirnya proporsi ketinggiannya tidak tercapai.
Ini kan masalah kebiasaan. Karena kalau kita mau menggunakan alat kawat, alat bantu kawat, biasakan limitnya dari ikatan kedudukan itu selalu 45 derajat. Entah teman-teman mau main 2 ruas atau 1 ruas, usahakan 45. Kalau 45 jatuhnya ya gini, karena ini petakan kawat. Tapi kalau udah di depannya sini, kita tekuk gini ya. Kalau ada pendobelan kawat, utama pecah di double. Tapi kawat ini yang kedua pasang 3 mata tadi. Dari sini ada lagi. Terima kasih untuk pencerahannya terkait dengan surrealis. Mungkin kalau masih boleh dilanjutkan, tapi dengan topik yang lain bisa Mas. Pilih apa? Dengan pertanyaan yang lain, tapi boleh. tidak dengan surrealis. Ya langsung saja, mumpung ini pas bertanya sekalian nanti giliran teman-teman. Ini masih di Sukoharjo ya, karena saya melihat banyak sekali di Sukoharjo itu dengan pengarahan ranting ataupun cabang itu, menurut saya itu bagaimana ya? Dengan batang yang kaku, nah itu kebanyakan di sini itu dibuat istilahnya ngepir lah. Seperti itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Sepertinya kan tidak natural gitu. Terima kasih. Kalau sampean membentuk bidang komposisi, ini kan bidang ya, cabang ini kan kamu bentuk bidang. Ini dikatakan komposisi untuk melahirkan dimensi kosong dan dimensi isi wujudnya penampang. Ya. Setelah itu kalau sampai ke situ pasti akan tercapai proporsinya. Terkait proporsi besarannya, idealnya, sampai proporsi bentangan dan ketinggiannya. Kalau sudah tercapai proporsinya, pasti akan tercapai perspektif pandangnya. Kalau sudah tercapai perspektifnya, pasti akan mencapai keseimbangan wujud. Itu di poin ketiga restorasi. Nah, terkait sekarang bentuk spiral mau apa? Saya nanya dulu. Kalau jadi kan mau ya pakai kawat kan? Kalau jadi kan bentuknya gimana? Siksa? Maksud saya adalah dengan batang yang kaku, tidak meliuk-liuk. Iya, tadi jawabannya ke sana. Saya tanya sama dulu. Iya. Sama kalau main kawat biasanya siksa atau interval atau kurva. Kalau ini kan gelombang naik turun. Iya. Atau jenengan kurva interval ini atau jenengan siksa atau spiral. Yang itu, yang nomor 2 tadi apa? Kurva. Ya. Kurva kebuka gini. Iya. Kalau sampean kurva. Ada yang lain, ada yang suka siksa. Ada yang suka spiral. Ada. Jadi masalahnya bukan masalah siksa atau spiral kaku atau enggak, Mas. Terkait teknik pengawatan, ada yang biasa langsung digunakan itu teman-teman ada 3. Yang pertama itu seperti gelombang ini, kurva tertutup. Yang kedua interval, kurva menyamping kan. Yang ketiga kan siksa. Kalau spiral kayaknya mau bingung ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya terkait itu, ketika kita sering menggunakan itu interval atau kurva terbuka, itu menunjukkan pribadi seseorang itu terbuka. Orangnya gitu. Tapi kalau dia teknik kawatannya itu siksa, itu jelas orang itu pribadinya keras dan kaku. Tapi kalau dia itu bentuknya itu seperti gelombang itu, yakin orang itu pribadinya orangnya tertutup. Nah, ini kan terkait selera yang menunjukkan kepribadian seseorang untuk ekspresi. Tanpa disadari, karakter seseorang itu masuk di karyanya. Lewat teknik itu juga bisa dibaca. Ayo sekarang sekarang ngaku aja lah, kamu tahu ya kok. Ayo, yang biasa ngawas apa? Ibel. Kamu punya mobil? Hilang. Kalau spiral ruwet ini. Kalau misalnya di pleret, mesti siksa ya? Bisa. Warnanya keras dan kaku. Kalau itu orangnya kayak gelombang gini, pasti orang itu pribadinya orangnya tertutup. Nah, terkait itu Mas, itu selera. Silakan. Jangan ngomong ini gayanya kaku dilemes, no itu kaku, ini lemes di kaku, no kerausan. Itu selera.
Itu yang dikatakan di seni. Di seni itu kepribadian seseorang tercurahkan di karyanya tanpa disadari. Masalah, sah aja. Yang gitu. Nah, mana mas? Wis bentuknya witik kaku mulu di spiral. Wis jelas pribadinya wong gak jelas. Itu menunjukkan karakter seseorangnya. Makanya dikatakan seni. Seni bonsai itu adalah proses seni penelanjangan diri yaitu. Jadi mana yang selera, mana yang ini. Walaupun sampean mau batangnya kaku, mau itu di pelintir-pelintir, mau di apapun, itu kan kombinasi, ya. Dan perpaduan garis. Masalahnya sama ganjil atau enggak, ini kan penikmat yang rasa. Cuma kita membaca, selera ini seperti itu. Nggak rumput di kolom kaku itu lempos, gak betul kaku gitu kan. Gak usah diperdebatkan. Itu udah menandakan kepribadian seseorang. Kalau yang itu jelas, semua nggak jelas. Ya, karuan dia patah-patah, walaupun pohonnya lemes, komposisi cabangnya dibikin patah-patah. Tanpa disadari itu menunjukkan kepribadian selera seseorang, kepribadian seseorang. Maksudnya orang itu wataknya keras dan kaku. Kalau orang itu suka ada yang naik turun ini, pasti orang itu tertutup, nggak bisa gerak. Jadi terkait selera, terkait kepribadian, nggak usah diperdebatkan. Jadi makanya nggak ada di seni itu salah atau benar. Yang dikatakan seni atau di bonsai itu adalah proses penelanjangan diri ya itu mas. Tanpa sama sadari sama menunjukkan karakter kepribadian sampean. Makanya kalau sampean memahami seni bebas ya 5 kerangka berpikir terapno pasti akan mencapai kebebasan berkesenian. Kayak apa oleh. Gitu. Tapi lah sampean ingin tahu proses selera seseorang, proses penelanjangan dirinya, ya itu mau. Kan selama untuk nekuni bonsai tekanan sudah didukun ya Pak. Jadi wong mulai kan buji-buji pengalih. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sama dihindari nggak bisa. Wong itu memang dari dalam misalkan keluar dengan semestinya. Jadi kalau yang nggak jadi komentar ya wes guyu wae lah. Nah sekarang kita contoh teman-teman di belakang, banyak teman komposisi cabang yang dipinggir-pinggir kayak gitu. Terus apa tidak boleh? Nyatanya mereka bisa menyajikan punya keserasian perpaduan garis. Iya. Oh tapi di langkah pertama itu, ya orang itu pribadinya tertutup. Dicedai lagi ada kemenangan benar orang itu. Karena itu dia nggak muni. Ya. Jadi itu terkait selera. Terkait selera itu menunjukkan kepribadiannya. Jadi tidak bisa diperdebatkan ya, itu subjektif. Sah-sah aja. Karena banyak bukti orang melakukan itu tapi indah. Ada yang banyak melakukan itu jadi aneh ya kayak gitu. Cuma sebenarnya cirinya begini loh mas. Ketika jenengan melakukan pengulangan garis lebih dari 2, pasti gak enak. Tapi kalau sampai walaupun seperti itu menggunakan gerakannya itu cuma 2 kali yang sama, masih enak. Tapi kalau lebih dari 3, yakin gak enak. Jadi kan jelas ya, masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Terkait selera, terkait kepribadian yang terkupang tanpa disadari. Karena tak juga ini, niat yang menghindari terbaik. Tetap dengan sendirinya. Enak ya kok sendiri. Gak bisa mas. Gitu. Jadi kalau yang itu nggak tadi yang mempercepatkan, karena itu mengganggu selera karakter seseorang yang masuk ke medium bersenian. Mau dipadu kaku ambil bulat gitu.